Paulus yang diberikan kepada jemaat di Roma. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, kita orang-orang bersunat, yaitu kita yang beribadah oleh Roh Allah, yang berpegang dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Bersukacitalah bersama aku, sebab Tuhanku yang hilang telah kutemukan. Tetapi bahwa relasi dengan Tuhan, relasi dengan Kristus itu lebih utama daripada segala-galanya. Hari ini kita akan mentekniskan apa yang sudah kita dapatkan kemarin, jadi sampai bekerja. Nanti kurang lebih jam 8 malam kita mulai proses kita. Itu yang saya pedomani, bahwa dalam supervisi nanti yang akan dilaksanakan itu yang disupervisi nanti adalah kepala sekolah, pedagogik, kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Tetapi yang dititik beratkan di sini itu adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional berpusat pada peserta didik. Jadi indikatornya nanti adalah bahwa lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Sudah dijelaskan apa itu. Lalu masuk ke perjanjian GTK yang itu kepala sekolah, kompetensi kepala sekolah. Ada di kepribadian dan kemampuan untuk merefleksi, terus sesuai dengan kode etik termasuk kode etik nilai-nilai kita itu yang pertama kali harusnya mencapai pada kompetensi untuk SKL standar karakter lulusan itu tidak tamat kemudian diolah menjadi sebuah informasi. Dari informasi ini kita mengambil langkah yang progres yang telah kami buat untuk sampai dengan tugas kami masing-masing bertiga. Mulai dari yang kali itu kata pengantar memang belum dijawab, tapi ini memang masih harus
ada yang belum saya peroleh informasi dari baik dari Asri maupun Ibu Maria. Dasar tabel kami belum lengkapi, tapi untuk pendahuluan saya mengacu dari buku panduan pembuatan KSP. Mulai dari deskripsi buku panduan ini saya sudah isi sesuai dengan daftar isi tapi yang merah ini belum, karena saya masih mencari data apakah ada model proyek yang dibuat. Kemudian peran dan fungsi yang keduanya itu juga saya belum 100% lah. Dari fungsi utama dari buku panduan karena harus berkaitan dengan apa yang dari Bu Asri, Bu Maria, dan termasuk dari proposal mungkin 60-50% progresnya. Terima kasih Mas Denny. Terima kasih. Siklus berlima BNI itu kemarin sudah ada gambaran penjelasan sedikit. Kemudian setelah siklus itu masuk tahap perencanaan siklus BNI. Siklus berlima BNI tujuan proyek, kemudian perencanaan, langkah-langkah penyelesaian, masuk dalam ruang lingkup satuan pendidikan. Jadi di sini ada gambaran apa yang harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan untuk menjalankan P5 BNI ini. P5 BNI kemudian masuk dalam ATP, kemudian modul proyeknya dan modul ajar. Sampai di situ di yayasan kita, dan itu tidak ada dimanapun. Jadi nanti kalau ditanya itu nggak ada itu model rencana pembelajaran, ya kami buat sendiri, ada di pasar gitu. Ya kita pakai desain pengalaman dasar, oke ya. Kemudian itu kan menjadi standar yang ada di KSP unit semuanya. Ini juga menjadi poin. Model rencana pembelajaran menjadi standar yang ada di KSP. Yang tertuang itu, yang tertuang model rencana pembelajaran. Nah, baik jika sejak mulai dari awal dari guru-guru seluruh unit mempelajari regulasi, kemudian berdiskusi untuk menentukan proyeknya, kemudian setiap mata pelajaran bareng-bareng seluruh mata pelajaran menganalisis materi esensial dan seterusnya, itu yang dijelaskan. Ini untuk penjelasan alurnya itu yang kita berpedoman pada penjelasan pengembangan Model alur. revisi ke-7 itu saja yang dijelaskan. Untuk tahap persiapan, ada dua hal pokok yang harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan dalam mempersiapkan pelaksanaan proyeknya. Yang pertama adalah menyusun manajemen proyek yang mengacu pada model pembelajaran project based learning dari sistem manajemen proyek dari Pak Ferry. Di mana untuk tahap persiapan, sintaks yang pertama atau langkah yang pertama menentukan proyek. Kalau di Bu Asri itu proyek yang ditentukan adalah proyek dalam ruang lingkup satuan pendidikan, mulai dari jenjang terendah sampai tertinggi. Proyek penentuan dimensi, elemen suplemen profil pelajar Pancasila, nilai inti atau core value beserta capaian nilainya masing-masing. Delapan. Kemudian latar belakang kegiatan ekstrakurikuler di sini kan menjelaskan mengenai bahwa latar belakang itu adalah penanaman karakter KCPM di satuan pendidikan. Misalnya jika sekolah berada di lingkungan pesisir, jadi kita sesuaikan dengan karakteristik sekolah yang mana ekstrakurikuler yang akan diterapkan di sekolah. Kedua, di satuan pendidikan berdasarkan regulasi pada Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Adalah memetakan SKL dan indikator SKL unit.
sekali ini lalu dipetakan sehingga dari tujuan kita muncul capaian profil pelajar Pancasilanya apa? Sekolah yang kayak SMA orang Tepolo 13 eskulnya. Gimana? Jadi lihat ini apa? Step-stepnya. Nah, kita ikuti step-step yang itu saja. Dan memaparkan hasil dari pekerjaan saya dan Bu Erni. Nanti minta tolong Bu Erni yang akan melengkapi. Ini contoh proposal kegiatan ekstra kurikuler kami. Yang pertama itu adalah identitas, kemudian yang melatar belakangi kegiatan kami ini adalah sejalan dengan visi yayasan, yaitu membangun generasi yang unggul, beriman, dan seterusnya. Kan begitu. Terus di bawah itu contohnya proposal yang sudah jadi. Jadi di situ itu adalah caranya. Sebenarnya baru kenali kemarin dan perkembangannya sekarang sudah sampai di selidiki, lakukan dan genapi. Dari sini saya kembangkan ke kegiatan pembelajaran. Saya bagi ke pertemuan-pertemuan. Yang pertama saya buatkan untuk nilai keutamaan dari rincian program, dimensi elemen dan subelemen, Santa pelindung sekolah dan kearifan lokal. Bagian pertama itu ini pemahaman tentang ekstrakurikuler, terus ini sebabnya saya kasih nama ekstrakurikuler dan pemahamannya. Ini terus yang kedua penanaman karakter dalam ekstrakurikuler, kemudian yang ketiga prinsip pengembangan ekstrakurikuler. Kemarin sebabnya tentang prinsip kebutuhan dan karya. Kemudian yang kedua rencana kegiatan ekstrakurikuler itu ada kompetensi, kemudian muatan pembelajaran dan tujuan belajar. Contoh kuota. Saya jelaskan itu kuota itu di mana dan mendapatkan, kapan dibuat, dan itu saya minta supaya unit karya melampirkan untuk program tahunan. Begitupun juga program, jadwal kegiatan ekstrakurikuler dan tanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler.